Kaget. Semangatnya Pak. Siap, kita juga semangat. Jadi pertama kami bersyukur Jakarta menjadi tempat di mana program C40 yang terkait dengan Climate Action Implementation Program dan City Finance Facility Project itu di Jakarta diluncurkan. Dan kami melihat bahwa masalah lingkungan hidup ini adalah masalah yang harus kita selesaikan mulai sekarang, jangan ditunda. Dan lewat proyek ini di Jakarta kita akan fokuskan pertama ini pada rumah sakit nih, namanya Hospital Improvement for Green and Just Recovery. Jadi tujuannya adalah membuat fasilitas-fasilitas rumah sakit kita menjadi lebih ramah lingkungan. Rumah sakit adalah salah satu fasilitas yang bekerja 24 jam. Dia menyerap energi begitu banyak dan mengeluarkan limbah juga cukup banyak. Nah, pengelolaannya dari mulai konsumsi energinya sampai dengan limbahnya itu akan kita lakukan transformasi supaya lebih sustainable. Sumber energinya, kemudian manajemen waste-nya dan lain-lain. Nah, ini adalah satu transformasi yang kita lakukan dengan memanfaatkan best practices lewat C40 Network. C40 ini jejaring C40. Nah, jadi apa yang nanti didapat di Jakarta? Pertama adalah bahan-bahan riset-riset best practices yang secara khusus bagi kita. Yang mengerjakan tetap harus kita. Tetapi kita tidak perlu reinvent the wheel, mulai dari nol lagi. Kita sudah bisa menggunakan apa yang pernah dipraktekkan, apa yang sudah digunakan, itu kita lakukan di tempat ini. Jadi itu yang pertama, dan kita bersyukur bahwa ini bisa bermitra dengan C40 dan harapannya bisa nanti berkelanjutan. Proses ini nggak akan selesai sebentar, karena bertahap. Tapi kita mulai sekarang, yang mudah-mudahan nanti akan berkelanjutan. Pak, langkah konkret untuk mengimplementasikan rumah sakit yang ramah lingkungan ini seperti apa, Pak? Nanti ada mulai sumber listriknya, dari mulai sumber airnya, pemanfaatan air itu banyak sekali energi yang terpakai yang bisa menggunakan metode-metode baru. Nah, disitulah kemudian kita nanti akan merasakan rumah sakit kita lebih hemat energi. Energi itu kan dari mulai air sampai listrik, sampai gas, macam-macam. Pak, semua gedung sudah rooftop untuk sumber listrik, Pak? Kan belum. Nah, itu kan salah satunya. Nanti kemudian sumber listriknya bisa menggunakan rooftop, solar panel. Pak, untuk sarana tenaga surya panel tadi Pak yang untuk dimulai tahun ini buat baik sekolah, rumah sakit, apakah Pemprov sudah menganggarkannya tahun ini Pak? Sudah. Bahkan sudah ada ya. Nah, terkait rumah sakit ini ada 28 rumah sakit yang nanti akan menjadi fokus RSUD kita. Kemudian jumlah solar panel tadi ada sudah. Ini totalnya 124 rooftop solar project yang sudah menghasilkan 11 MW. Itu sekolah dan rumah sakit saja, Pak? Ya. Itu di rumah sakit aja ya, Pak? Ini sekolah juga. Oh, sekolah juga. Berarti gedung pemerintah ya? Ya. Itu udah dibangun per awal tahun atau gimana Pak? Kan Waduh, ya, udah tahun ini lah. Gitu. Oh, tahun ini. Tapi jamnya saya nggak tahu. Tapi Pak, untuk kendalanya sendiri di Indonesia implementasinya kan itu Pak, kan cuaca kita nggak menentu Pak, sementara surya panel itu cukup mahal gitu. Nah, seperti apa perawatannya dari Pemprov DKI ke depannya
agar tidak merugikan gitu Pak? Ya, sebenarnya makin hari teknologinya makin lebih baik. Dan kita juga melakukan ini secara bertahap. Karena kita percaya makin hari nanti kita menemukan satu harga yang lebih murah dan teknologi yang lebih upgrade. Tapi bahwa di seluruh dunia berhadapan dengan cuaca yang sekarang tidak menentu. Bukan hanya kita di Indonesia. Walaupun begitu, tetap saja punya solar panel itu memberikan manfaat yang sangat besar. Saya pakai solar panel di rumah. Ya, dan solar panel itu memberikan kepada kita semua juga perasaan tenang bahwa ada energi yang kita produce dari tempat kita sendiri. Nah, investasi awalnya itu memang relatif tinggi pada saat ini. Jadi ini sesuatu yang nanti harus kita carikan jalan keluar, terutama untuk private sector dan rumah tangga. Pak, ada opsi insentif nggak Pak ke swasta gitu, jadi mereka bisa lebih? Ya itu nanti kita coba siapkan insentifnya, terutama untuk instalasi awalnya. Kemarin sudah, tapi gini, saya ini nggak biasa ceritain rencana ya, yang biasa rencana kalau udah siap. Kita ada pembahasan soal itu. Jadi saya ceritakan bagaimana menggunakan financing bisa membiayai pembiayaan awal dari pembelian solar panel. Ada rencana nggak Pak mengharuskan dengan pergub atau gimana gitu Pak? Nanti kalau sampai mengharuskan belum, ya. Tapi kalau memberikan insentif sehingga memasang solar panel itu menjadi keputusan rasional dan itu melakukan sesuatu yang seperti begini ini jangan diharuskan, tapi harus dibuat skema agar berbuat yang ramah lingkungan itu sesuatu yang rasional. Jadi bukan seorang yang idealis pun mau melakukan gitu. Tapi kalau selama ini harus orang idealis ini untuk membangun itu. Kenapa? Karena secara pembiayaan dan lain-lain itu masih belum belum efisien. Nah kita mau bikin skema itu. Bapak, karena ini C40, bagaimana pembiayaan itu nanti berjalan? Artinya, apakah Jakarta akan mengajukan skema pembiayaan ke markas besarnya C40 atau seperti apa? Sejauh ini belum ada rencana itu, belum ada. Tapi kita melihat potensi dengan CIZ. CIZ? Ya. Dan nanti kita mengajukannya ke sana? Belum tahu. Belum tahu. Anies. Nah itu kan di Jakarta, bagaimana dengan kota-kota lain anggota C40? Apakah mereka juga akan melakukan hal yang sama atau beda? Jadi C40 itu punya satu skema di mana sekali kita bahas membuat sebuah semacam dana bersama yang diusahakan untuk nanti bisa digunakan oleh kota-kota di seluruh dunia. Itu sedang dalam proses pembentukan. Sehingga seperti ada suatu fund yang khusus untuk semua proyek lingkungan hidup. Pertemuannya di Jerman kira-kira 2 bulan yang lalu. Saya ikut juga secara Zoom. Dari tim kita ada yang berangkat ke sana, bisa partisipasi lewat Zoom. Nah itu idenya adalah membuat itu menjadi sebuah dana bersama yang dikumpulkan dari mana-mana, lalu kemudian kota-kota itu di-channelingkan ke C40. Tapi itu belum selesai, hanya pendukungnya banyak sekali. Jadi yang kita senang itu karena yang merasa pengen bantu kota-kota seluruh dunia itu banyak, tapi karena regulasi dan lain-lain tidak bisa berinteraksi langsung. Dan seperti kita nggak mungkin dengan internasional, dengan adanya secara mekanisme seperti ini di kemudian hari kita akan punya akses, tapi itu belum final. Jadi Jakarta sebenarnya dengan APBD dan juga keterlibatan swasta. Kenapa? Jadi Jakarta untuk bisa mengimplementasikan proyek tadi yang mengantisipasi climate change tadi dengan saat ini kan masih dana itu APBD, tapi nanti kalau udah dana bersama itu ada, nanti kita lihat mekanismenya seperti apa supaya sesuai dengan aturan kita. Tiap negara aturannya beda-beda. Cuman yang menarik karena udah disiapin dana bersama. Anies, cukup ya Pak, persiapan KPK gimana besok Pak? Persiapan KPK? Persiapan besok Pak? Panggilan Kita datang aja. mungkin ada Pak, satu lagi Pak, menurut Pak Erlangga, Pak Jokowi meminta Bapak untuk mencari alternatif lahan pembangunan depo MRT fase 2 Pak. Itu kan karena ada pembengkakan biaya dan hubungannya dengan lahan Pak. Nah ini bagaimana Pak dari Bapak sendiri? Ya nanti pembangunan MRT. Tapi apa mungkin untuk dipindahkan gitu Pak? Menaikkan tarif BBM itu